Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 14 ayat 24 sampai dengan 35. Saya akan membacakan beberapa bagian dan saya berharap saudara-saudara sekalian membaca seluruhnya ya. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah. Tetapi Jonathan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Lalu kata Jonathan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini." Sebab itu rakyat menyambar jarahan, mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Ya, saudara sekalian, Saul mencari solusi supranatural ketika ia dalam keadaan terdesak kalah perang. Jadi dia mencanangkan sebuah sumpah yang dia berharap dengan bersumpah itu, maka dia akan memperoleh satu kemenangan. Ia bukan berpikir secara emosional, rasional, dan datang kepada Tuhan, tetapi dia sangat emosional karena dia takut kalah perang pada waktu itu. Ia memilih untuk mengutuk secara komunal. Nah, ini repotnya di sini, saudara. Ketika dia mengambil satu solusi secara emosional, yaitu melakukan kutuk bagi siapa yang makan pada hari itu sebelum matahari terbenam, maka dia mengancamnya, maka orang yang makan pada hari itu pasti akan mati, terkena kutukan. Dan motifnya itu adalah sebenarnya membalas dendam di ayat yang kedua. Memang betul dia akan memperoleh kemenangan kalau saudara baca pada bagian ayat ini, tetapi motif daripada kemenangan itu, kutuknya itu adalah sebenarnya adalah balas dendam. Nah, ini sebenarnya tidak tepat dan memang Tuhan sebenarnya tidak mendengarkan hal demikian. Nah, Jonathan saja tidak mendengar sumpah Saul. Artinya dengan kata lain sebenarnya Tuhan itu tidak merestui daripada sumpahnya Saul ini. Karena Jonathan itu memang tidak mendengar sumpah dari ayahnya. Ia memakan madu di hutan dan matanya menjadi terang, artinya dia menjadi segar kembali. Karena memang pada waktu itu rakyat semuanya sedang dalam keletihan berperang. Mati-matian berperang, malah disuruh nggak makan sesuatu. Jadi saudara bisa kebayang ya, sudah capek disuruh puasa begitu. Waduh, itu rasanya udah kayak jelimet begitu ya. Dan mereka memang butuh makanan supaya kuat berperang. Maka logikanya Jonathan itu sangat tepat. Lah, ini kita lagi butuh makanan gitu ya, kenapa kita malah jadi puasa begitu ya, untuk kuat berperang pada waktu itu. Akhirnya Jonathan itu memang tidak, eee, tidak berpuasa pada waktu itu. Dan akibat dari sumpahnya daripada Saul itu adalah rakyat menjadi kelaparan dan semuanya makan darah. Artinya memang pada sore itu mereka menang terhadap orang Filistin, tetapi akibatnya jadi pada brutal. Ada makanan, ada dijarah dan makan di tempat dan lain sebagainya. Bisa kebayang saudara, menjadi brutal. Akibat kutuk, akibat sumpah itu, semuanya takut dikutuk, tapi tingkah laku berubah menjadi brutal. Tidak kenal Tuhan. Padahal mereka sangat pantang untuk makan darah pada waktu itu. Jadi bisa kebayang saudara sekalian ini luar biasa. Akibat dari sumpahnya, Saul itu membuat rakyatnya bukan menjadi yang lebih bijaksana, tetapi menjadi brutal. Dan baru kali ini ketika menang itu, memenangkan peperangan waktu itu, dia ingat Tuhan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi artinya di sini kita bisa melihat, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak Saul semata, sumpah itu. Bukan atas restu Tuhan. Tetapi memang kehendaknya dia semata-mata untuk mencari kemenangan. Dengan kata lain, dia akan melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan kemenangan. Rakyatnya dipaksa untuk bersumpah supaya menang. Daripada nanti aku nggak makan-makan, mendingan aku tetap berperang gitu ya, dengan sekuat tenaga supaya menang. Nah, saudara, dalam keadaan apapun jangan bersumpah seperti Saul. Jangan keadaan apapun, kita jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah Tuhan. Di luar daripada firman Tuhan. Justru dari teks ini kita melihat dalam keadaan apapun, seharusnya kita tetap tenang dan bergantung kepada Tuhan.
apalagi dengan motif negatif. Ada begitu banyak orang yang mau hidupnya lebih baik lagi. Aku akan bekerja lebih keras lagi, tetapi motifnya tuh negatif. Apa? Motifnya supaya aku menaikkan derajat, harkat, martabat keluargaku yang selama ini diinjak-injak sehingga aku sakit hati. Makanya aku ingin menaikkan derajat keluargaku. Saudara, motif yang demikian itu mirip dengan Saul. Artinya memang tidak direstui oleh Tuhan. Dan cari solusi bersama dengan Tuhan. Saudara, di sini kita ketika menghadapi tantangan, tanda petik kita sepertinya kalah perang dalam kehidupan ini. Tetapi bukan berarti kita mencari solusi-solusi yang membuat hidup kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru kita mencarinya bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mencari solusi bersama dengan Tuhan, saya meyakini saudara, tidak melalui sumpah, tidak melalui kutub, tidak melalui dengan motivasi yang negatif, tetapi semuanya damai sejahtera, semuanya mendatangkan berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita menemukan solusi bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.